Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abang Kakak semuanya, ketemu lagi bersama Miss Carmila di hari ini di pembelajaran tematik. Nah, semoga Abang Kakak semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi dan Abang Kakak diberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, kita masih di tema 8 bumiku. Subtema 3, matahari, bumi, dan bulan. Pada hari ini kita masuk di pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara, siswa mampu membuat uraian dan kesimpulan tentang topik tersebut. Kemudian dengan mendeskripsikan gambar yang ditampilkan, siswa mampu mengetahui penyebab dan membandingkan keadaan yang tampak pada gambar tersebut. Dan yang ketiga, dengan menganalisis dan mengidentifikasi jenis mata pencaharian, siswa memahami bagaimana interaksi manusia dalam melakukan kegiatan dengan alam. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, Abang Kakak, tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia itu banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuhan Bajo. Nah, sudah pernah dengar nggak Desa Labuhan Bajo? Oke, nah mari kita baca artikel berikut ini. Labuhan Bajo. Labuhan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuhan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuhan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuhan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca. Labuhan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuhan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Nah, ini diolah dari berbagai sumber ya. Nah, Abang Kakak, mari kita berdiskusi di sini. Kita akan mencari 5 informasi penting dari bacaan ya artikel tentang Labuhan Bajo tersebut. Jadi, Labuhan Bajo ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, informasi apa-apa saja yang kita peroleh dari bacaan tersebut. Nah, yang pertama ya, yaitu Labuhan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kedua, Labuhan Bajo merupakan pintu gerbang menuju Pulau Komodo. Nah, kemudian fasilitas dan akomodasi utama seperti bandara itu sudah dibangun ya, telah dibangun. Kemudian hotel berbintang dan losmen, nah di sana juga mudah ditemukan. Nah, yang kelima, wisatawan menjadikan Labuhan Bajo itu sebagai base camp ketika berwisata. Nah, itulah 5 informasi penting dari bacaan artikel tentang Labuhan Bajo ya. Nah, kita lanjutkan ke materi IPS. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kondisi alam ya, keadaan alam dan hasil utama beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan ya mempelajari
Bagaimana keadaan alam negara Laos? Nah, keadaan alamnya, Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Ya, jadi Laos merupakan satu-satunya wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Jadi berbatasan dengan darat ya, dengan negara-negara yang lainnya. Nah, wilayah Laos itu bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Nah, hasil utamanya, hasil tanaman pangan utama Laos itu adalah padi dan jagung. Hasil hutan berupa kayu jati. Nah, barang ekspor utama Laos itu antara lain adalah kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Nah, itulah keadaan alam dan hasil utama negara Laos. Nah, berikutnya yaitu negara Filipina. Nah, bagaimana keadaan alam negara Filipina? Nah, Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Ta, dan Gunung Pinatuba. Sekira 40% wilayah Filipina itu berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain yaitu kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Nah, hasil utamanya, sebagian besar penduduk Filipina itu bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama yaitu antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Nah, tanaman pangan utamanya adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah, hasil tambangnya terutama adalah emas, perak, dan tembaga. Nah, hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Nah, abang kakak dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Nah, di sini kita akan cari persamaan dan perbedaan antara ya keadaan alam dan hasil utama negara Laos dengan negara Filipina. Nah, persamaannya yaitu sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Itu yang pertama ya. Nah, ini dia. Wilayah Laos bergunung-gunung. Nah, kemudian di sini ya, sebagian besar wilayah, bisa hapus dulu. Nah, sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Nah, kemudian hasil tanaman pangan utama yaitu padi dan jagung. Nah, di negara Laos ya, pangan utama ini baris pertama adalah padi dan jagung. Kemudian di negara Filipina, nah ini tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Nah, itulah persamaan ya negara Laos dan Filipina. Nah, kemudian perbedaannya apa? Oke, nah hasil ternak utama Filipina yaitu sapi perah. Hasil hutan utama Laos berupa kayu jati. Nah, kemudian hasil tambang Laos berupa minyak bumi dan hasil tambang Filipina itu berupa emas, perak, dan tembaga. Nah, abang kakak itulah persamaan dan perbedaan keadaan alam dan hasil utama negara Laos dengan negara Filipina. Oke, nah itulah materi kita hari ini ya. Untuk hari ini kita tidak ada penugasan. Nah, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.